Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Hairunisa dari kelas 4B Akuntansi Manajerial dengan NIM 19651044 dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi terkait dengan perusahaan impian PT Mitra Gadai Nusantara. Langsung saja kita masuk ke materinya. Materi pertama yaitu mengenai perusahaan impian. Perusahaan impian yang telah kelompok kami pilih bernama PT Mitra Gadai Nusantara, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa yang memberikan kredit dengan sistem gadai yang terletak di Jalan Basuki Rahmat nomor 40 Samarinda. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 1 Juni 2021 di Samarinda. Ada 3 kegiatan usaha yang ada pada PT Mitra Gadai Nusantara. Yang pertama adalah penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai, yang mana PT Mitra Gadai Nusantara akan memberikan kredit kepada masyarakat dengan sistem gadai, yaitu dengan mewajibkan nasabahnya menyerahkan harta bergerak milik mereka sebagai jaminan, dan apabila nasabahnya tersebut tidak dapat melunasi dengan tepat waktu, maka barang bergerak milik mereka tadi akan dilelang, yang akan digunakan untuk melunasi pinjamannya. Dan apabila masih ada sisa dari hasil lelangnya, maka akan dikembalikan ke pihak nasabah yang bersangkutan. Kemudian ada jasa taksiran, yaitu jasa yang diberikan kepada mereka atau nasabah yang ingin mengetahui kualitas dari perhiasan miliknya, seperti emas, perak, dan berlian. Kemudian yang terakhir ada jasa titipan, yaitu jasa yang diberikan untuk nasabah demi keamanan dan pemeliharaan barang atau surat berharga seperti perhiasan, surat-surat berharga, sepeda motor dengan biaya yang cukup terjangkau, serta keamanan barang yang terjamin. Materi selanjutnya yaitu sistem penggajian karyawan yang ada pada PT Mitra Gadai Nusantara. Ada 4 bagian yang terlibat, yaitu bagian karyawan, bagian pembuat daftar gaji, bagian keuangan, dan bagian akuntansi. Sistem ini dimulai dari karyawan yang menyiapkan data diri dan melakukan absensi. Hasil absensi dan data karyawan diserahkan kepada bagian pembuat daftar gaji yang kemudian akan diarsip berdasarkan tanggal. Lalu bagian pembuat daftar gaji akan membuat daftar hadir karyawan dan daftar gaji, kemudian akan diarsip menurut tanggal. Lalu bagian pembuat daftar gaji pun akan membuat slip gaji sebanyak 2 rangkap dan membuat rekap daftar gaji sebanyak 2 rangkap, yaitu rangkap pertama akan diarsip dan rangkap kedua akan diserahkan kepada bagian akuntansi. Dan bagian pembuat daftar gaji pun akan melakukan perhitungan PPh 21 ke dalam catatan, yaitu kartu penghasilan karyawan. Kemudian bagian pembuat daftar gaji ini pun akan menyerahkan kartu penghasilan karyawan, slip gaji rangkap pertama dan kedua, beserta rekap daftar gaji rangkap kedua kepada bagian akuntansi. Lalu bagian akuntansi akan melakukan membuat bukti kas keluar sebanyak 2 rangkap, yang mana rangkap pertama akan diarsip oleh bagian akuntansi dan rangkap kedua beserta rekap daftar gaji rangkap kedua dan slip gaji rangkap pertama akan diserahkan kepada bagian keuangan. Bukti kas keluar rangkap kedua itu pun diarsipkan oleh bagian keuangan. Lalu bagian keuangan akan mengisi cek dan meminta tanda tangan atas cek dan slip gaji kepada manajer bagian akuntansi. Kemudian cek tersebut akan diuangkan ke bank dan bagian keuangan pun akan memasukkan uang ke amplop gaji dan memberikannya kepada karyawan beserta slip gaji rangkap pertama tadi yang sudah ditandatangan atau otorisasi oleh bagian manajer keuangan. Kemudian rekap daftar gaji rangkap kedua dikembalikan ke bagian akuntansi dan bagian akuntansi akan mencatat ke dalam jurnal umum. Lalu bagian akuntansi akan mengarsipkan slip gaji rangkap kedua dan rekap daftar gaji rangkap pertama berdasarkan huruf, dan sistem ini pun selesai. Kemudian ada beberapa contoh-contoh dari dokumen dan bukti-bukti yang
sistem penggajian yang ada di PT Mitra Gadai Nusantara ini. Yang pertama itu ada daftar hadir karyawan yang berisi nama atau NIP dari karyawan, kemudian jabatannya, hari dan tanggal hadirnya selama sebulan, kemudian ada keterangan yaitu berisi rekap hadir, sakit, dan izin beserta alfa dari karyawan. Kemudian yang kedua ada daftar gaji karyawan yang berisi nama atau NIP karyawan, jabatan, status dari karyawan, kawin atau tidak kawin, jumlah anaknya, hari normal bekerja, hari absen, hari kerja, gaji pokok, uang makan, tunjangan dan bonus, gaji kotor, asuransi, PPh 21 dan gaji bersih. Kemudian ada total dari keseluruhannya. Kemudian yang ketiga ada daftar rekap gaji karyawan yang berisi nama jabatan atau bagian dari PT Mitra Gadai Nusantara seperti bagian akuntansi, bagian administrasi, bagian pembuat daftar gaji, kemudian total gaji pokok per bagian, total uang makan per bagian, jumlah tunjangan per bagian, total gaji kotor per bagian, total asuransi, total PPh 21 dan total gaji bersih per bagian yang ada di PT Mitra Gadai Nusantara. Kemudian yang keempat ada slip gaji karyawan yang berisikan NIP, jabatan, nama karyawan, nomor slip, tanggal cetak, pendapatan, potongan, kehadiran atau absensi. Kemudian ada jumlah gaji bersih yaitu pendapatan dikurangi potongan. Lalu ada otorisasi dari manajer bagian keuangan. Kemudian yang kelima ada bukti kas keluar. Bukti kas keluar ini berisikan nomor BKK, tanggal dibuatnya BKK, nomor ceknya, tanggal cek, dibayar kepada siapa, jumlahnya berapa, kemudian dengan huruf, keterangannya apa, kemudian ada 3 yang mengotorisasi yaitu diketahui oleh, dibayar oleh, dan dibukukan oleh. Kemudian, untuk job description, fungsi-fungsi yang ada pada sistem penggajian itu ada 3. Yang pertama adalah fungsi pembuat daftar gaji. Bagian ini akan bertanggung jawab dalam membuat daftar gaji, slip gaji karyawan, dan rekap daftar gaji karyawan. Kemudian bertanggung jawab dalam melakukan perhitungan PPh 21 serta mencatatnya ke kartu penghasilan karyawan yang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji. Bagian pembuat daftar gaji ini pun bertanggung jawab untuk menyerahkan rekap daftar gaji kepada fungsi akuntansi. Lalu yang kedua adalah fungsi keuangan. Bagian keuangan ini bertanggung jawab untuk mengisi cek ke bank guna pembayaran gaji karyawan dan menguangkan serta mencairkan cek tersebut ke bank. Uang tunai yang telah dicairkan kemudian dimasukkan ke dalam amplop gaji setiap karyawan yang selanjutnya akan dibagikan kepada karyawan. Lalu yang ketiga adalah fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi ini bertanggung jawab untuk membuat bukti kas keluar untuk pembayaran gaji dan bertanggung jawab untuk mencatat biaya gaji dan biaya yang timbul dalam sistem penggajian dalam jurnal umum. Fungsi akuntansi ini juga bertanggung jawab mengarsipkan dokumen-dokumen dalam sistem penggajian seperti slip gaji rangkap 2 dan rekap daftar gaji karyawan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.